dan sister, apa kabar? Dalam beberapa hari ke depan kita akan memperingati yang secara kekristenan kita sebut sebagai hari Natal. Kita akan memperingati hari di mana Allah Bapa dalam perjanjian lama, Allah yang dikenal oleh umat Israel, di mana Allah sendiri menyatakan bahwa umat pilihannya adalah umat Israel. Pilihannya untuk menyatakan dirinya kepada seluruh dunia ini dan seluruh alam semesta ini, bahwa dia satu-satunya di alam semesta yang menciptakan, memiliki dan menjaga alam semesta, memutuskan untuk berinkarnasi guna memenuhi janjinya, melepaskan manusia dari hutang dosa. Allah berinkarnasi menjadi manusia di dalam wujud Yesus Kristus penebus. Dalam rangka itulah kita akan mencoba mengerti dan memahami bahwa ada tiga kekeliruan dan kesalahan fatal manusia dalam mencoba mengerti dan memahami Tritunggal. Kenapa saya bilang ini merupakan kesalahan dan kekeliruan fatal manusia? Karena ada tiga elemen atau tiga faktor yang dilupakan oleh manusia dalam mencoba memahami Tritunggal. Yang nomor satu adalah bahwa manusia lupa bahwa Allah itu maha. Apa artinya? Allah itu maha, dia satu-satunya di alam semesta. Dia yang menciptakan, dia yang memiliki, dia yang menjaga. Dalam kemahaannya itulah hanya dia yang berhak memutuskan. Hanya dia yang berhak memutuskan untuk bagaimana cara dia mengungkapkan dirinya. Kalau kita baca Alkitab dari Perjanjian Lama, dari Kejadian sampai Maleakhi, di mana kita memiliki kitab yang sama dengan umat Israel, maka kita akan bisa menemukan dia berkali-kali menyatakan dirinya bahwa hanya dialah satu-satunya yang maha. Yang lain adalah ilah. Jadi dalam kekeliruan kita mencoba memahami, kita melupakan elemen terpentingnya itu bahwa Allah itu maha. Itu nomor satu. Nomor dua, dalam kemahaannya itu, dia mengungkapkan sebatas apa yang dia ungkapkan melalui umat Israel yang memiliki kitab yang sama dengan kita. Dan hanya ada 3 umat yang memiliki Allah yang sama di seluruh planet bumi ini. Kita, orang Kristen, orang Israel, dan orang Samaria. Di dalam kemahaannya itu nomor 2, brother and sister, dalam kemahaannya itu Allah mengungkapkan dirinya itu hanya di dalam Alkitab ini, di dalam firman Tuhan ini. Allah Perjanjian Lama mengungkapkan dirinya kepada bangsa Israel melalui Perjanjian Lama, dan Allah mengungkapkan dirinya kepada seluruh dunia ini dengan berinkarnasi ke dalam wujud Yesus Kristus penebus untuk menjalankan tugasnya, misinya yang oleh Allah Bapa itu untuk keselamatan kehidupan kekal umat manusia itu di dalam Perjanjian Baru. Maka yang kedua, dia dibatasi oleh pengetahuan kita, pemahaman kita dibatasi oleh firman ini. Jadi kita tidak boleh apa-apa yang tidak dijelaskan oleh Alkitab, apa-apa yang tidak diungkapkan oleh Alkitab, kita tidak boleh sok tahu, mencoba menjelaskan firman yang dahsyat ini dengan membawa bahan-bahan atau material atau tulisan-tulisan lain di luar untuk mencoba menjabarkan atau memahami. Tidak boleh. Oke, brother and
and sister. Nomor 3. Jadi ada 3 kegagalan kita. Kita lupa bahwa Allah itu maha kuasa dan kita itu hanya debu. Bahkan coba deh lihat di internet atau di Discovery Channel atau di acara-acara TV kabel. Bumi itu sendiri yang merupakan ciptaan Allah itu hanya debu kosmik di semesta ini, di universe ini. Oke, apalagi kita di hadapannya. Mengapa kita harus mencoba memahami secara keterbatasan kemanusiaan pikiran kita ini, memahami yang maha itu? Apakah kita harus paham dulu secara pikiran kita yang debu ini untuk bisa menerima semua kebenaran? Tidak. Allah perjanjian lama dan Yesus Kristus di dalam perjanjian baru yang adalah Allah Alfa dan Omega ingin kita itu mengimani, bukan mencoba mencerna bagaimananya. Dulu waktu kita kecil, ingat ada mengapa begini, mengapa begitu, itu populer sekali. Ada bukunya, ada kartunnya, mengapa begini, mengapa begitu, dan anak-anak saya juga pernah nonton itu. Nggak seperti itu, brother and sister. Nggak seperti itu. Nggak harus mengapa begini, mengapa begitu baru kita beriman. Oke? Jadi tolong dipahami, brother and sister. Apa-apa yang tidak diungkapkan oleh Alkitab ini, biarlah itu menjadi rahasia. Yang lebih penting adalah kita turuti apa yang menjadi keinginan Allah kita. Keinginan Yesus Kristus penebus. Keinginan Roh Kudus. Agar kita sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Agar kita masuk ke dalam kerajaan-Nya. Menjadi warga negara kerajaan surga, menjadi bagian daripada perjamuan di dalam kerajaan surga. Kalau saya simpel untuk diri saya pribadi, saya sudah baca ini dan saya mengimani, dan yang paling sulit bagi saya adalah melakukan kehendak Yesus Kristus, tapi saya pasrah dan berserah sempurna seperti Bapa katanya, dan saya memohon perlindungan dan pimpinan. Kenapa? Semua hal-hal yang saya mau tanyakan nanti, saya akan tanyakan kepada Yesus Kristus penebus di surga nanti. Saya simpel. Saya tidak mencoba ikut hal-hal yang sekarang berseliweran di media sosial, dimanapun juga di media-media lain, yang mencoba menjelaskan Tritunggal, tapi bukan dari sini sumbernya. Mencoba menjelaskan Tritunggal dari luar sini dan mencoba memasukkan, mencari untuk apa? Mencari sinkronisasi untuk apa? Ingat, brother and sister, bukan itu yang Tuhan Yesus inginkan. Yang Tuhan Yesus inginkan adalah kita melakukan kehendak-Nya. Kita serahkan seluruh kehidupan kita menjadi alatnya mencapai tujuan yang maha mulia dan maha kudus. Di surga kelak kita bisa tanya. Dalam beberapa hari lagi kita akan memperingati inkarnasinya Allah Maha Mulia ke dalam dunia dalam wujud Yesus Kristus penebus yang telah kembali ke surga dan telah mengutus keluar dari Bapa Roh Kudus ketiganya yang esa, yang melampaui akal pikiran manusia. Akan kita peringati dalam apa yang kita sebut Natal tanggal 25 Desember nanti, dan juga banyak bahasan-bahasan soal itu di media manapun, di media sosial. Apakah hari Natal itu begini? Tidak penting. Ada sejarawan-sejarawan, ada bukti-bukti sejarah yang bisa membuktikan itu. Tetapi yang perlu kita buktikan adalah bahwa kita menjadi terang dan garam, dan kita memancarkan kemuliaan Tuhan dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Kalau nanti kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus di surga, di dalam kerajaannya, kita jadi warga negara kerajaan surga, kita tanya, oke, brother and sister, selamat menyambut Natal. Tuhan memberkati kita semua. Doa saya selalu untuk